berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Ku daki-daki gunung yang tinggi. Tapi adik-adik semua harus bergerak ya. Dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan satu lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Karena
memuji Tuhan, kami sudah menari, melompat bagi Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Halo Matra Kids, apa kabarnya? Wow, luar biasa ya. Kayak tahu adik-adik semua sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Nah, minggu lalu Bunda Ria telah cerita tentang Esther. Nah, sekarang Kak Heidi akan melanjutkan lagi tentang Esther mencari kemurahan hati raja. Wah, ini ada pertanyaan dari Kak Heidi. Adik-adik bisa menjawab ya. Apakah adik-adik ingin menjadi kaya dan terkenal? Ya. Pernahkah adik-adik ingin mempunyai uang yang banyak, pakaian yang bagus, juga tinggal di istana? Nah, semuanya ingin kan? Apakah ada anak perempuan yang ingin menjadi Ratu Esther? Atau anak-anak laki-laki yang ingin melakukan sesuatu yang hebat seperti Mordekai yang menyelamatkan hidup raja sehingga namanya tercatat dalam buku sejarah kerajaan? Mungkin kalian berpikir bahwa kalau kamu kaya, terhormat, tidak ada kesusahan, semua akan berjalan dengan lancar. Benarkah demikian? Esther sudah menjadi ratu dan tinggal di istana selama 5 tahun. Semua orang menghormatinya. Ia mempunyai segala sesuatu yang diinginkannya. Namun, ia tidak lupa berdoa pada Allah. Walaupun ia tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Esther juga berhubungan dengan Mordekai pamannya, tetapi ia merahasiakan bahwa mereka sekeluarga. Menurut kalian, apakah Esther bebas dari segala kesusahan? Marilah kita saksikan kisahnya melalui tayangan berikut ini. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasuerus, dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar. Dan semua pegawai raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ketika Haman melihat, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Lalu pulanglah ia ke rumahnya. Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya. Akan tetapi, semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu. Lalu kata Zeres istrinya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Lalu Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus.
Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya ke dalam perbendaharaan raja. Kemudian titah raja kepada Haman. Perak itu terserah kepadamu. Juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada tiap-tiap daerah supaya dibinasakan semua orang Yahudi dan supaya dirampas harta milik mereka. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Di tiap-tiap daerah ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Lalu menanyakan Mordekai apa artinya. Dan Mordekai menceritakan kepadanya juga salinan surat undang-undang, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya. Akan tetapi, Ester menyuruh Hattach memberitahukan kepada Mordekai bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian, aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya. Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester. Datanglah kiranya raja dengan aman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester. Apakah permintaanmu?
niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Permintaan dan keinginan hamba ialah, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan apa yang dialaminya. Maka kata orang kepadanya, "Jikalau Mordekai, yang di depannya engkau sudah mulai jatuh, adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia." Oke adik-adik, sudah melihat kisahnya kan tadi? Wah, bagus nggak? Pasti bagus. Kisah ini adik-adik bisa baca di Kitab Ester pasal 3 sampai pasal 5. Oke, apa sih tujuannya? Nah, satu, adik-adik belajar bahwa Tuhan mengetahui segala rencana jahat manusia dan dapat menghentikannya. Dua, percaya pada Tuhan walaupun mereka dihadapkan pada kejahatan. Jadi kita tetap percaya kepada Tuhan walau ada teman-teman kita yang jahat atau banyak orang yang juga jahat. Kita tetap percaya bahwa Tuhan dapat melindungi kita. Oke? Dan ketiga, kita mau menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Adik-adik, ya, kalau teman kita berbuat jahat, kita jangan ikuti. Tetapi kita mau melakukan yang baik. Itu yang disenang Tuhan. Oke? Ya, ayat hafalannya di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Oke? Kita ulang ya. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Oke adik-adik, kita mau percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami mempunyai teladan dari Ester dan Mordekai. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami dapat percaya kepadamu dan melakukan hal yang baik. Biarpun waktu kami seringkali ada orang-orang yang menjahati kami, tetapi kami tetap mau melakukan yang baik karena itu perintah daripadamu. Terima kasih, Roh Kudus tuntun kami supaya kami terus mau belajar taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun mau memberkati orang-orang yang mau berbuat jahat pada kami Tuhan. Kami berkati mereka sehingga mereka pun mau bertobat dan melakukan yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik Petra Kids, balik lagi dengan segmen kreativitas kita dengan Kak Vero. Nah adik-adik, kreativitas kita kali ini kita akan membuat lukisan yang simple dan sederhana. Pastinya adik-adik di rumah bisa ngikutin. Penasaran? Yuk ikutin ya. Oke adik-adik, adapun alat dan bahan yang adik-adik siapkan di rumah yaitu ada cat yang berwarna merah, ada juga cat berwarna biru. Nah kalau di rumah adik-adik punya cat warna hijau bisa dipakai juga ya. Dan juga ada pita yang terbuat dari kertas origami. Ada kertas berwarna, di sini kakak pakai warna putih. Nah di rumah nanti adik-adik bisa pakai sesuai yang ada ya adik-adik. Dan ada kuas, ada juga sayur pakcoy. Dan yang terakhir ada cutter. Nah untuk adik-adik pemakaian cutternya perlu hati-hati ya, dan dalam pengawasan orang tua. Nah
Oke adik-adik, untuk langkah pertama, adik-adik potong sayur pakcoynya. Nah, adik-adik hati-hati ya, jangan sampai kena tangan untuk cutter-nya. Nah, di sini adik-adik langsung ambil cat merahnya. Oke, adik-adik bisa langsung buat gambarnya. Oke, untuk langkah selanjutnya, adik-adik buat batang gambarnya. Oke, buat tangkainya. Sampai selesai adik. Nah, kalau sudah selesai adik-adik buat tangkainya, sekarang adik-adik bisa tempelin pitanya. Nah, di sini adik-adik jangan lupa di bawah pita ini adik-adik perlu tempelin double tip, gunanya biar pita di kertas ini bisa tertempel dengan baik ya adik-adik. Nah, ini dia adik-adik hasil kreativitas karya melukis kita minggu ini. Dan selamat mencoba di rumah adik-adik. Dan ditunggu ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.